Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Fajar Nugraha selaku dosen pengampu mata kuliah Konsep Dasar Bahasa dan Sastra Indonesia, serta teman-teman semua yang saya cintai dan juga saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Anissa Amelia, mahasiswa S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Garut. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis buku Bahasa Indonesia kelas 6 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah ini. Buku yang saya analisis adalah buku Bahasa Indonesia kelas 6 yang berjudul Anak-anak yang Mengubah Dunia, di mana penulisnya yaitu adalah Ade Kumalasari dan juga diterbitkan pada tahun 2022. Bab yang saya analisis yaitu bab 4 yang berjudul Jeda untuk Iklim. Buku ini menceritakan tentang peran anak-anak dalam membawa perubahan positif di dunia, terutama dalam isu lingkungan dan sosial. Siswa diajak memahami krisis iklim dan berlatih menyampaikan gagasan melalui bahasa yang efektif. Buku ini tidak hanya mengajarkan keterampilan berbahasa, tetapi juga membangun karakter, empati, dan juga kesadaran sosial. Baik, langsung saja kita akan mencoba membedah buku ini untuk mengetahui ada apa aja sih kajian di dalamnya. Apakah ada fonologi, morfologi, sintaksis, pragmatik, ataupun yang lainnya. Yuk kita cari tahu. Baik, kajian yang pertama, saya menemukan adanya kajian fonologi, di mana fonologi ini adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa. Di dalam halaman ini, ada kata membaca, di mana guru akan menyuruh peserta didiknya untuk membaca teks eksplanasi. Maka siswa tersebut akan diarahkan untuk mengucapkan kata yang pastinya melibatkan adanya intonasi, tekanan, durasi, ataupun jeda sesuai dengan unsur suprasegmental yang tidak lain adalah suprasegmental itu adalah objek dari kajian fonologi. Maka fokus kajiannya yaitu adalah dalam pengucapan kata. Fonologi ini terdapat pada halaman 87. Yang selanjutnya ada kajian morfologi, di mana morfologi ini adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang struktur, bentuk, dan juga proses pembentukan kata dalam suatu bahasa. Di halaman ini terdapat kata-kata seperti kata menggunakan, meninggalkan, bersepeda, dan juga memakan yang menunjukkan adanya penggunaan afiks atau imbuhan yang sesuai dengan pembentukan kata kerja melalui proses morfologis seperti penambahan prefiks yaitu awalan me dan juga ber. Maka fokus kajiannya di sini adalah proses pembentukan kata. Kajian ini terdapat pada halaman 84. Kemudian yang selanjutnya ada kajian sintaksis, di mana sintaksis ini adalah cabang linguistik yang mempelajari tentang struktur dan juga susunan kata dalam kalimat. Dalam sintaksis kita dapat mempelajari bagaimana kata-kata itu digabungkan menjadi frasa, klausa maupun kalimat yang bermakna dan juga sesuai dengan kaidah tata bahasa. Di dalam halaman ini terdapat beberapa pertanyaan yang disusun dengan lengkap dan juga terstruktur, seperti pertanyaan, naik apa kalian ke sekolah? Atau seberapa sering kalian makan daging merah? Nah, pertanyaan ini menunjukkan bahwa pemahaman struktur kalimat, seperti subjek, predikat, dan juga objek, serta sesuai dengan jenis kalimat berdasarkan fungsinya yaitu adalah kalimat tanya. Maka fokus kajiannya di sini adalah pembentukan atau susunan kalimat. Kajian ini terdapat pada halaman 84. Selanjutnya ada kajian wacana. Wacana ini adalah rentetan kalimat yang berkaitan sehingga membentuk makna yang serasi di antara kalimat-kalimat tersebut. Dalam halaman ini terdapat struktur yang jelas dimulai dari judul, ilustrasi, ajakan, serta tujuan pembelajaran yang mana sesuai dengan ciri dan juga sifat dari sebuah wacana.
yaitu penyajiannya teratur, sistematis, koheren, lengkap dengan situasi pendukungnya. Maka fokus kajian di sini adalah struktur dan juga organisasi teks. Kajian ini terdapat pada halaman 83. Yang selanjutnya ada kajian semantik, di mana semantik ini adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang makna dalam bahasa. Fokus utamanya adalah bagaimana kata, frasa, dan juga kalimat membentuk makna secara sistematis dan juga bagaimana makna tersebut dipahami secara leksikal maupun struktural. Pada halaman ini ada kata krisis iklim, di mana kata ini mengandung makna leksikal, karena krisis iklim itu tidak hanya diartikan sebagai perubahan cuaca, tetapi memiliki makna tersirat yang lain, yaitu bisa jadi adalah keadaan gawat yang mungkin saja berdampak global. Maka fokus kajian ini adalah tentang makna kata. Kajian ini terdapat pada halaman 83. Kemudian ada pragmatik, di mana pragmatik ini adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bagaimana konteks mempengaruhi makna dalam komunikasi. Dalam pragmatik, yang lebih ditekankan adalah bagaimana pesan atau ujaran dapat dipahami oleh pendengar maupun pembaca. Kalimat ini termasuk tindak tutur direktif, di mana ada tulisan siap-siap belajar. Dapat dikatakan sebagai tindak perlokusi karena sesuai dengan definisinya, yaitu tindak ujar yang memiliki efek yang ditimbulkan dari suatu ujaran. Maka pembaca akan berinisiatif untuk menyiapkan dirinya agar siap belajar. Maka fokus kajiannya yaitu adalah makna ujaran. Kajian ini terdapat pada halaman 84. Selanjutnya ada kajian sosiolinguistik, di mana sosiolinguistik ini adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang hubungan antara bahasa dan juga masyarakat. Nah, di halaman ini ada kata ibu pertiwi yang merupakan bentuk ungkapan budaya yang mencerminkan identitas sosial masyarakat di Indonesia. Sesuai dengan salah satu fokus kajian linguistik yaitu bahasa dan identitas sosial. Maka fokus kajiannya adalah bahasa dan identitas sosial. Kajian ini terdapat pada halaman 83. Yang selanjutnya ada psikolinguistik, di mana psikolinguistik ini adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara bahasa dan juga proses mental atau psikologis manusia. Nah, ilmu ini menggabungkan ilmu linguistik yaitu ilmu bahasa dengan psikologi kognitif. Khususnya bagaimana manusia memahami, memproduksi, memperoleh, dan juga menyimpan bahasa di otaknya. Di halaman ini, siswa diminta untuk merefleksikan kebiasaan yang mereka lakukan. Ada proses informasi dan juga harus membuat keputusan untuk memilih jawaban. Mereka akan menggunakan pikirannya untuk mencocokkan pengalaman dengan respon yang akan mereka berikan. Maka fokus kajiannya di sini yaitu adalah produksi bahasa. Kajian ini terdapat pada halaman 84. Baik, yang terakhir ada sastra anak, di mana sastra anak ini adalah karya sastra yang ditulis untuk anak-anak dengan tujuan menghibur, mendidik, dan juga mengembangkan imajinasi serta nilai-nilai moral mereka. Di halaman ini terdapat ilustrasi perempuan yang memeluk bumi, dan juga warna-warna yang bervariasi menunjukkan bahwa ilustrasi ini sesuai dengan ciri sastra anak, yaitu menggunakan pendekatan visual yang menarik dan juga edukatif dengan adanya ilustrasi maupun gambar. Maka fokus kajiannya yaitu adalah visualisasi dan ilustrasi. Kajian ini terdapat pada halaman 83. Nah, kesimpulannya, buku ini mengajarkan siswa tentang perubahan iklim sekaligus memperkenalkan berbagai aspek bahasa seperti makna kata, ajakan, susunan kalimat, dan juga penggunaan bahasa sehari-hari. Dengan ilustrasi menarik dan juga bahasa yang mudah dipahami, siswa akan berpikir kritis dan juga mengenal kosakata baru serta peduli pada lingkungan melalui kegiatan berbahasa yang menyenangkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.